Halo Mbak Lisa, Halo, selamat pagi. pagi. Terima kasih sudah mempersilahkan kita semua datang ke sini. Oke, terima kasih juga udah hadir di Pegadaian. Iya, dengan senang Mohon hati. maaf kalau penyambutannya kurang gimana ya Oh. dari segi tempat dan segala macamnya. Aman. Sudah sangat senang hati sudah boleh Disuguhi diizinkan di dengan sini. air zam-zam ya, harus airnya berwarna Ini ya. enak Ini sekali. air zam-zam kita Aku dapat langsung kalau minum endorse. tuh kayak seger gitu kayak. Dan dapat endorsement dari Alfa ya. Terima kasih. Aduh, Iya. mungkin boleh langsung ke pertanyaan ya. Boleh, Oke. boleh. Nah, yang pertama nih, Mbak. Boleh gak nih diceritakan sedikit visi misi tentang budaya kerja di Pegadaian gitu, Oke. sekilas gitu. Oke, kalau visi dan misi kan sebenarnya seluruh perusahaan itu sama ya. Ya. Visi dan misi kerja itu sama. Yang pasti kan kita kalau dari skup nilai dari budaya kerja ya, namanya budaya kerja itu kan pasti yang pertama itu kan integritas ya. Ya. Integritasnya perusahaan itu kan kayak kita punya visi bahwa Pegadaian itu clarity. Dalam artian kan clarity itu tidak menerima suap, tidak menerima, yaitu integritas. Sama kayak misalnya di universitas kan akademis kan Betul. biasa menjunjung tinggi nilai integritas ya. Ya. Nah, itu sama sebenarnya. Kalau visinya Pegadaian itu sama, memang dia sifatnya terbuka. Makanya ketika misalnya kita ada pinjaman atau apa, semuanya serba legalitinya jelas. Jadi Nggak visi boleh kita dibawa itu, tangan. betul. Jadi visinya kita itu bagaimana kalau misalnya perusahaan ini hadir di masyarakat itu memang benar-benar bisa membantu, baik itu kaum, maksudnya itu dari yang levelnya di bawah, tengah maupun atas, tapi dengan integritas kita yang cukup tinggi gitu loh. Dari segi integritas ya, pelayanan atau apapun itu kita menjunjung benar yang namanya visi dan misi Pegadaian itu mempunyai integritas yang tinggi. Jadi integritas itu juga salah Iya. satu prioritas utama ya di Benar. Pegadaian. Karena kan integritas itu nanti tujuannya nanti kan trust kan. Ya, jadi jangka panjang. Betul. Kalau misalnya kita punya integritas yang tinggi, pasti orang akan pertama kali kan trust. Ya. Bagaimana menciptakan masyarakat itu percaya bahwa Pegadaian ini benar-benar perusahaan yang legalitinya jelas. Jadi makanya kita yang pertama dibentuk sekali itu namanya integritas. Biar kita bisa mendapat trustnya dari masyarakat. Betul. Jadi Kalau kita tidak punya integritas kan masyarakat mungkin benar nggak percaya Pegadaian nanti. ini? Perusahaan apa sih ini? Makanya Pegadaian sudah sampai saat ini itu pasti gara-gara dari dulu udah ditanamkan integritas yang tinggi juga. Betul. Jadi itu juga pastinya sudah ditanamkan dari karyawan yang paling dasar gitu. Benar. Jadi sampai ke tinggi pun dia udah ada integrasi yang kuat gitu. Betul. Kasih. Terus pertanyaan selanjutnya itu selama beberapa tahun terakhir ini ya, perubahan apa yang sudah dilakuin sama Pegadaian, Mbak? Karena sekarang kan eranya era digitalisasi Betul, ya. betul, Jadi betul. kalau kita dulu kan sistemnya semuanya manual. Baik itu sistem nanti aplikasi itu semuanya sistemnya manual. Karena kita bertransformasi zaman sekarang ke zamannya QRIS. Zamannya mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan. Iya, Zaman sekarang seperti itu. Nah, sekarang Pegadaian bertransformasi bagaimana kalau menciptakan semua itu, maksudnya semua transaksi itu misalnya yang sifatnya bisa digitalisasi mungkin bisa lewat dari rumah. Jadi misalnya nasabah mau, kita kan ada namanya gadai ya. Betul. Gadai itu kan ada transaksinya misalnya gadai pelunasan, perpanjangan gitu kan. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya pas waktu jatuh tempo, nasabah itu tidak perlu datang ke outlet. Jadi dia bisa lewat aplikasi. Nah, kita kan mungkin belajar dari perusahaan-perusahaan lain ya. Kalau zamannya sekarang kita ibarat kata mengikuti zaman. Jadi zamannya sekarang kan zamannya digitalisasi. Jadi sekarang kita punya aplikasi namanya aplikasi Drink. Aplikasi itu yang bisa memudahkan baik karyawan baik masyarakat itu bagaimana caranya bertransaksi lewat Pegadaian, baik itu nabung, baik itu apapun itu dalam satu genggaman. Dan itu transaksinya kan tidak, kalau kita outlet kan ada jam kerja ya, dari setengah 8 sampai dengan jam 3 pelayanan gitu kan. Tapi bagaimana nanti ketika malam gitu kan, masyarakatnya butuh apa gitu kan, butuh uang gitu kan, yang misalnya kredit, dia bisa cuma lewat aplikasi. Jadi lebih memudahkan dan efektif ya. Itu
itu maksudnya salah satu memang Perubahan besar. perubahan yang dilakukan oleh pegadaian. Agak supaya nggak ketinggalan. Betul, zaman. mengikuti lah, Mengikuti, ibarat ya. kata mengikuti zaman yang sekarang. Dari konvensional ke digital. Betul, yang zamannya sekarang semuanya digitalisasi ya. Oke, nah menurut Mbak nih perubahan dan inovasi yang dilakukan sama pegadaian itu berpengaruh nggak terhadap budaya kerja di perusahaan? Jadi budaya kerjanya ada perubahan lebih cepat, lebih efektif, lebih apa? Oke, kalau budaya kerja itu kan biasanya ada dua ya. Budaya kerja yang langsung misalnya dipraktekkan bagaimana pelayanan yang baik, itu kan biasanya perubahan budaya kerja itu kan dilakukan pada saat di outlet. Tapi ketika budaya kerja itu dimasukkan dalam digitalisasi, jadi bagaimana teknologi itu baik itu semua kalangan ya. Kadang kan yang mohon maaf kalau misalnya digitalisasi ibu-ibu misalkan agak nenek-nenek misalnya seperti itu kan, sebenarnya bukan mungkin atau mungkin providernya tidak mendukung, misalnya kan handphonenya tidak mendukung, tapi bagaimana aplikasi itu dimasukkan dalam budaya kerja dan itu memudahkan gitu loh, nggak terlalu ribet. Oh harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi kalau budaya kerja itu secara langsung misalnya di outlet, untuk sekarang kan kita sudah namanya karyawan itu kan dibekali dengan beberapa pelayanan yang baik ya. Maksudnya customer service yang benar-benar kita bisa melayani itu semua kalangan. Jadi budaya kerja itu menurut saya pribadi ya, itu balik lagi memang pelayanan yang memang excellent. Ya kan, budaya kerja itu berarti kan mencerminkan perusahaan kita itu sendiri. Mencerminkan perusahaan itu kan biasanya levelnya dari pelayanan hotel yang paling depan, garda paling depan. Sudah ada sama pelanggan. Betul. Nah, jadi budaya kerja itu selalu dibekali oleh perusahaan dengan pelayanan yang servis yang excellent. Jadi seperti itu. Tapi kalau segi digitalisasi kita itu pasti memudahkan bagaimana orang tuh ada kan kadang aplikasi yang ini nggak ngerti. Nah, jadi bagaimana nanti aplikasi itu baik semua kalangan usia itu gampang buat diakses. Baiklah. Terus dari dalam dari internalnya pegadaian. Nah, dari pimpinan itu gimana sih caranya untuk mengarahkan karyawan misalnya dari tingkat atas turun ke bawah itu saat ada perubahan di pegadaian gitu? Apakah ada komunikasi terbuka atau gimana cara mengintegrasikan? Ada perubahan. Seperti kita ketahui ya, karena tadi balik lagi ke zaman digitalisasi, kita punya peraturan sendiri. Jadi setiap misalnya ada perubahan itu di perusahaan, baik itu budaya kerja, baik itu misalnya sistem, semuanya nanti kan bentuknya legality, bentuknya surat, jadi semua bisa diakses oleh karyawan. Balik lagi setelah surat itu sudah dideliverkan ke karyawan, pasti kan ada praktek langsung ya, gitu kan. Ketika surat itu datang, nanti kan diikuti biasanya kita ada morning briefing setiap pagi, gitu kan. Morning briefing itu membahas hal-hal yang baru, baik itu misalnya kebijakan dari perusahaan atau mungkin misalnya kira-kira nanti ke depannya kita harus seperti apa sih, bagusnya nanti seperti apa untuk pelayanan atau segala macam. Jadi biasanya Pak Deputi kita itu membicarakan program kerja, baik itu surat yang tadi Mbak bilang, itu biasanya setiap morning briefing. Jadi hari ini apa yang harus dilakukan, perubahan apa yang harus kita lakukan, merujuk surat ini kita harus seperti ini, biasanya seperti itu. Nah, balik lagi kan tadi budaya kerja ya. Budaya kerja itu sebenarnya kalau mau misalnya benar-benar dipraktikkan harusnya kan dari insan pegadaian. Nama kita namanya insan pegadaian. Jadi namanya karyawan itu biasanya sama, namanya insan pegadaian. Jadi insan pegadaian itu kan sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Budaya kerja itu ibarat kata kalau bentuknya surat itu kan sama saja, kita harus mengikuti dengan budaya kerja yang sudah ditetapkan. Tapi ketika kita punya kesadaran sendiri bahwa budaya kerja itu bukan hanya di perusahaan, insan pegadaian itu akan tahu. Jadi tidak dari ketersaan. Betul, iya. Ibarat kata surat itu cuma untuk melegalkan memang sistemnya itu harus seperti ini, aturannya harus seperti ini. Tapi kalau misalnya insan pegadaian itu sendiri menyadari bahwa budaya kerja itu tidak harus di perusahaan aja, baik itu di lingkungan, di rumah, di luar,
Ibarat kata nanti ketika orang-orang di luar kan misalnya taunya Liza itu loh, Liza yang kerjanya di Pegadaian, ya kan? Berarti kan yang dibawa nama kan nama Pegadaian. Nah, bagaimana nanti ketika kita keluar, oh bagus ya orang Pegadaian. Ya orang nggak kenal Lizanya, tapi orang taunya oh orang Pegadaian itu bagus. Jadi budaya kerja itu sebenarnya harus datang dari diri kita sendiri. Dari dalam. Betul. Jadi meninggalkan kesan baik walaupun di luar pun masih ada kesan baik yang ditimbulkan. Tapi itu tetap dari atasan kita yang nanti tadi mau briefing yang selalu mengingatkan kita, mengarahkan kita. Bagaimana budaya kerja itu diterapkan dari awal kita kantor, even nanti kita pulang kita tetap menerapkan budaya kerja tersebut. Jadi setelah ada misalnya ada edaran surat saya ada perubahan nih atau kebijakan atau apa, jadi itu bakalan nanti setelah beberapa waktu bakalan ada evaluasi, terus penyesuaian juga apakah ada ya? Nah itu tadi morning briefing kita biasanya ada rulesnya. Hari ini morning briefing hari Senin, Senin sampai dengan hari Jumat kita punya ditanya sama atasan kita, kira-kira kita program kerjanya dari Senin sampai ke Jumat apa? Apa yang harus kita perbaiki? Ada beberapa mungkin pertanyaan, ada beberapa dari kitanya sendiri mereport ke atasan kita dari Senin sampai Jumat kita nanti mau kemana? Gitu. Nanti Jumat ke Sabtu kita nanti morning briefing kembali itu mereport semua kinerja kita dari Senin sampai Jumat. Mungkin kan ada beberapa hal yang tadi yang dibilang ya evaluasi baik itu dari kerjaan, baik itu dari program kerja, baik itu dari implementasi dari budaya kerja tadi yang sudah kita lakukan. Kira-kira dari surat ini budaya kerjanya sudah seperti ini, kira-kira mempengaruhi. Nah itu semuanya akan di-report di hari terakhir kita kerja. Ini biasanya minggu terakhir. Betul, minggu terakhir. Hari minggu terakhir. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sudah cukup baik ya dari arahan dari pimpinan itu sudah apa ya? Dia mengayomi dari bukan hanya mentah lah ibaratnya itu juga dia menyediakan ruangan untuk jadi yang udah dilakukan itu hasilnya gimana, ada evaluasinya, ada yang perlu diubah nggak segala macam sudah ada juga diberikan ruangan. Betul, atau mungkin ada kesulitan apa setelah surat ini kita jalankan. Itu namanya evaluasi kan dari Jumat dan Sabtu. Ibarat kata ya kerja itu bukan maksudnya itu kamu harus seperti ini, tidak, tapi lebih bagaimana karyawan itu diberi ruang untuk berinovasi, berimprovisasi. Kadang kan kalau misalnya dari surat itu misalnya harus senyum kepada nasabah. Senyumnya seperti apa? Itu kan itu harus dari karyawan sendiri, dari dalam itu. Betul. Jadi nanti kan itu akan dikembangkan sendiri dari perusahaan. Kan itu namanya budaya kerja. Bagaimana kita bersikap, gitu kan? Sikapnya harus seperti apa? Itu kan nanti ada pengembangannya sendiri kan. Nah, nggak mungkin kan ibu-ibu dengan anak-anak cara kita kan pasti berbeda kan mengatasinya kan. Kalau anak-anak harus seperti ini, kalau ibu itu harus seperti ini, kalau bapak harus. Dan itu biasanya ada evaluasinya. Dan kita juga namanya kantor area ya. Kantor area ini sebenarnya kalau untuk segi pelayanan langsung ke nasabah itu kan nggak langsung terjun ya. Biasanya kita ada kantor area itu ada 109 outlet. Kalau untuk cabang area Palembang sendiri kita ada 14 cabang. Nah kerjanya area itu sendiri sebenarnya memonitoring dari teman-teman yang ada di cabang maupun outlet. Jadi tadi yang ada bilang budaya kerja, berarti kan kita memonitoring apa sih kesulitan teman-teman yang di outlet. Jadi ada di bawahnya ada KCP. Betul, kita yang memonitoring dari sini, dan itu juga bukan mengejar kalian belum sampai nih dengan targetnya, tapi kita menanyakan apa sih kekurangan, apa sih kendalanya di situ. Oke, nah selanjutnya kan tadi kan kita sudah bahas dari awal sampai ke proses. Nah hasilnya nih sekarang, hasil dari adanya perubahan terus inovasi tadi, terus dampaknya ini gimana dalam kinerja dan perkembangan dari Pegadaian itu sendiri? Kalau kita implementasi ke outlet ya, kalau budaya kerja itu kita benar-benar kita terapkan kan. Ya pasti kan nasabah itu akan kembali gitu lah. Ini Pegadaian pelayanannya bagus nih. Bisa dilihat dari data. Iya betul. Nanti
makin meningkatnya nasabah kan otomatis kan transaksi di outlet itu kan makin meningkat. Iya betul. Nah, Produktif kita kan ya? betul. Jadi kita di area ini kan tugasnya memonitoring tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalnya kinerja kita dalam 1 minggu ini turun. Oke, kalau turunnya mungkin dengan harga pasar itu mungkin bisa maksudnya itu oh ya mungkin tren harga nih lagi turun nih. Gitu. Tapi ketika misal turun harga pasarnya bagus malah naik gitu, kok ini bisa turun? Nah berarti kan itu ada evaluasi kerja yang namanya apa sih apa pelayanan yang sudah menggunakan service excellent, apa misalnya memang nasabahnya ini kayaknya perlu kita sesuatu yang maksudnya pelayannya bukan dari yang kemarin, apa betul misalnya kita kan ada buat lebih nyaman. Betul, yang kira-kira memang apa namanya itu nanti di outlet itu berpengaruh besar. Nah, jadi tugasnya dari area itu namanya memonitor itu, terus apa namanya membantulah gimana caranya outlet itu yang tadi saya bilang kok ini tren harganya naik kok apa namanya itu kinerjanya turun kan berarti kan ada something lah ada sesuatu yang butuh kita support tapi balik lagi Pak Deputi tidak cuma menyalahkan kenapa itu turun tapi dia menanyakan apa sih yang area butuhkan jadi lebih ke solusinya. Betul, ya. Nah kalau dari Mbak Lisa sendiri menurut Mbak Lisa Pegadaian sekarang yang di area Palembang itu mengalami dampak yang cukup baik karena kan setiap perubahan itu bisa jadi dua hal kan. Betul. Negatif atau positif bisa jadi positif bisa jadi negatif. Nah menurut Mbak Pegadaian ini gimana ke arah positif apa gimana? Oke, jadi perlu diketahui bahwa Pegadaian ini kan ibarat kata berdirinya kan di 1901 ya. Sampai sekarang kan sudah 125 tahun ya. Betul. Nah, jadi kalau bisa kita dari range waktu 125 tahun itu sendiri kan kita bisa mengestimasi nih Pegadaian kira-kira bisa bertahan sampai sekarang ini kan pasti ada something gitu lagi. Berarti itu tadi trustnya apa namanya masyarakat masih percaya. Kalau sekarang kan kalau bisa dilihat kan bank-bank aja sudah banyak nih yang sudah banyak gadanya, sudah banyak cicilan emasnya. Nah, makanya itu jadi tiap tahun kita pasti akan bertransformasi. Maksudnya mengikuti tren apa sih hari ini gitu. Sampai bisa Pegadaian tahan, maksudnya bertahan sampai 125 tahun ini kan berarti ada yang kita bangun gitu loh, yang masyarakat masih percaya dengan kita dibalik banyaknya mungkin sekarang pesaing-pesaing di luar ya yang mengikuti juga ya kayak kita misalnya kalau dulu kan bank kita taunya cuma nabung uang, sekarang bank juga sudah bisa nabung emas, berarti kan itu sebenarnya pesaing itu bukan kita anggap pesaing ya, tapi bagaimana caranya kita masih tetap bisa bertahan, menerapkan tadi yang ada bilang budaya kerja itu yang kita terapkan, yang benar-benar kita apa namanya itu budaya kerja itu memang kita terapkan ke karyawan dan kita jalankan gitu kan, dan kita hal-hal yang kira-kira bisa kita perbaiki. Terus kita anggap tadi yang saya bilang pesaing itu bukan pesaing kita, tapi bagaimana caranya kita sama-sama bersaing dengan sehat. Ya sampai sekarang kita bukan malah mungkin kita bisa belajar dari pesaing, dari mereka misalnya bertransformasi dari misalnya cuma tabungan biasa dia bisa tabungan emas, dan dia bisa masuk ke dunianya Pegadaian. Berarti kan ada something yang kita juga harus belajar dari pesaing itu, kenapa mereka bisa juga dari yang tabung biasa, maksudnya tabung uang jadi tabung emas kan berarti kan mereka ada apa pelajaran mereka dilihat dari pesaing, berarti kan belajar, dan kita pun nanti akan belajar dari para pesaing kita. Jadi sama-sama belajar. Betul, yang sebenarnya itu yang susah kan mempertahankan ya. Betul. Kenapa misalnya 125 tahun Pegadaian masih gini-gini aja gitu. Maksudnya nggak ada matinya. Kadang beberapa perusahaan juga ada yang sempat tidak bisa bertahan karena mungkin bisa dilihat 125 tahun ini Pegadaian bisa bertahan, mungkin itu tadi Pegadaian masih memiliki integritas yang tinggi, masih menjalankan memang sesuai dengan rules-nya, sesuai dengan aturan perusahaan, sesuai dengan budaya kerja perusahaan, sesuai dengan memang lahirnya gitu kan. Ibarat katakan kalau misal lahirnya lama itu kan masih ada pendahulu yang bisa kita jadikan contoh.
Jadi kita belajar juga bukan dari kita sendiri tapi dari atasan kita. Dahulu ya. Iya. Apa yang baik itu bisa contoh juga. Benar. Seperti Jarang banget perusahaan bisa 125 tahun itu jarang banget. Jadi salah satu perusahaan yang bisa, apalagi banyak sebenarnya cabangnya di Palembang ya. Banyak. Kalau area itu sih, kalau area kita kan kantor wilayah Palembang itu kan namanya Kanwil 3 ya. Yeah. Jadi kalau Pegadaian itu kan ada Kanwil 1, Kanwil 2 tergantung dengan wilayahnya atau provinsinya masing-masing. Nah kebetulan kalau Kanwil Palembang ini dia mempunyai 3 area. Area Lampung, area Palembang, dan area Jambi. Untuk area Palembang sendiri itu punya 109 outlet, ada 14 cabang, 7 cabang dalam kota dan 7 cabang di luar kota. Kita sampai Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan. Jadi perusahaan Pegadaian ini kita nggak ngomongin tentang perubahan dari konvensional ke digital aja. Kan kalau 100 tahun itu artinya udah banyak tuh perubahan dari hal ini itu artinya Pegadaian itu mampu berhasil dalam adaptasi dan perubahan-perubahan itu ya. Jadi bukan perubahan digital aja, karena dalam 100 tahun pasti ada perubahan banyak macam. Nah, jadi sekarang juga kita bisa lihat sendiri Pegadaian itu banyak banget outletnya. Outletnya tadi ada ratusan, terus juga kantor wilayahnya juga ada 14. Kalau untuk area Palembang kita punya 14 cabang. 14 cabang. Jadi apalagi juga customer juga banyak. Pelanggan juga selalu datang, bahkan ada yang langganan juga. Pasti. Jadi itu juga salah satu tanda dari keberhasilan Pegadaian dalam menangani perubahan. Asik. Iya. Terima kasih wawancaranya sangat berguna. Terima kasih juga ada sebenarnya kita welcome ya, karena sebenarnya perubahan itu juga maksudnya yang tadi kita bilang, kita bukan hanya kita bisa ke pendidikan, bisa ke akademis, bisa juga ke masyarakat umum. Jadi kita welcome untuk semua yang mungkin mau kesini gitu, mau tanya-tanya tentang Pegadaian gitu. Mungkin kita bisa sharing kan, betul. Di berbagai kalangan. Bisa. Oke. Baiklah, terima kasih Ya, kali satu-satunya mengganggu. Enggak, sama sekali. Terima kasih sudah hadir. Kami sangat senang sudah bisa dihadirkan di sini, Sama-sama. sudah diberikan izin. Sama-sama. Semoga Pegadaian. Ya. Amin. Semoga Pegadaian selalu sukses, maju selalu, makin besar. Sukses juga buat kalian. Amin. Terima kasih Sama-sama. Mbak Lisa. Bye bye. Ayo kita foto. Foto.